Pada akhir abad kedua Hijriah, di kota Makkah yang penuh semangat keilmuan, lahirlah seorang anak bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia berasal dari keturunan Quraisy yang mulia, namun hidup dalam kesederhanaan. Ibunya, seorang wanita bijak, membesarkannya dengan nilai-nilai keilmuan dan ketakwaan. Di usianya yang masih belia, Imam Syafi'i menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia menghafal Al-Quran sejak kecil dan memiliki ketertarikan besar terhadap bahasa Arab serta hukum Islam. Cita-citanya adalah menjadi seorang ulama yang menuliskan ilmu demi manfaat umat. Namun zaman itu, menulis dan menyusun ilmu dalam bentuk kitab masih belum berkembang luas. Para ulama mengandalkan hafalan dan lisan dalam menyampaikan ilmu. Imam Syafi'i ingin mengubah itu. Ia ingin menuangkan pemikiran ke dalam tulisan agar tersebar lebih luas dan abadi. Ketika berusia 15 tahun, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik di Madinah. Ia mendalami kitab Al-Muwatta dan menghafalnya. Disinilah ia mulai memahami pentingnya sistematisasi ilmu dalam tulisan. Namun, ia sadar bahwa setiap daerah memiliki tradisi keilmuan yang berbeda. Setelah belajar di Madinah, ia merantau ke Baghdad, pusat pemikiran hukum Islam lainnya. Di sana, ia bertemu dengan para ulama besar seperti Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Perbedaan pendapat antara madrasah hadis, Hijaz, dan madrasah Rayu, Irak, semakin membuka wawasannya. Ia mulai berpikir untuk menulis metode baru yang menggabungkan kedua pendekatan ini. Saat mulai menulis gagasan-gagasannya, Imam Syafi'i menghadapi tantangan besar. Banyak ulama senior menentangnya karena dianggap terlalu berani mengubah tradisi yang sudah ada. Beberapa bahkan meragukan manfaat menulis kitab hukum secara sistematis. Tak hanya itu, kehidupan politik di masa itu penuh gejolak. Penguasa Abbasiyah terkadang curiga terhadap para ulama yang memiliki pengaruh besar. Imam Syafi'i bahkan sempat dipenjara akibat fitnah politik. Namun ia tidak menyerah. Dalam tahanan, ia terus menulis dan mengembangkan pemikirannya. Setelah bebas, ia kembali ke Mesir dan mulai merampungkan kitabnya yang paling berpengaruh, Ar-Risalah. Kitab ini menjadi fondasi pertama dalam ilmu ushul fiqh, mengajarkan metode dalam memahami Al-Quran dan hadis secara sistematis. Ketika Ar-Risalah mulai tersebar, Imam Syafi'i mendapat banyak pujian tetapi juga kritik tajam. Perdebatan muncul di berbagai majelis ilmu, namun ia menghadapi semuanya dengan keteguhan dan adab yang tinggi. Salah satu perdebatan besar terjadi di Mesir, di mana beberapa ulama setempat menolak gagasan Imam Syafi'i. Namun, dengan kecerdasannya, ia menjawab setiap argumen dengan dalil yang kuat dan penuh hikmah. Sedikit demi sedikit, para ulama mulai menerima metode yang ia kembangkan. Seiring waktu, pemikiran Imam Syafi'i mulai diterima luas. Banyak murid datang dari berbagai penjuru negeri untuk belajar darinya. Tulisan-tulisannya menjadi rujukan utama dalam ilmu fikih, dan sistem yang ia kembangkan menjadi fondasi bagi mazhab Syafi'i yang terus berkembang hingga sekarang. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i tetap menulis dan mengajarkan ilmunya. Ia meninggal di Mesir dalam usia 54 tahun, meninggalkan warisan keilmuan yang tak ternilai. Kisah Imam Syafi'i adalah bukti bahwa menulis adalah salah satu jalan utama dalam menyebarkan ilmu dan mengubah dunia. Ia tidak hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang penulis profesional yang sistematis dan visioner. Melalui karyanya, ia tidak hanya meninggalkan jejak bagi generasinya, tetapi juga bagi seluruh umat Islam hingga kini. Pena Imam Syafi'i masih hidup dalam setiap halaman kitab yang ia tulis, menginspirasi siapapun yang ingin berkontribusi dalam dunia ilmu dan sastra Islam.